Ya, sekali lagi. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, teman-teman, mengenai duka cita di dalam kehidupan kita, tentunya semua dari kita tanpa terkecuali pernah merasakan yang namanya duka cita. Ya, duka cita, kesedihan yang mendalam, entah itu apa penyebabnya. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat ada 2 macam duka cita. Ya, secara keseluruhan dari ayat ini kita akan melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat Tuhan. Dan pada saat ini datang kepada kita, jemaat Batra, khususnya pemuda remaja. Ya, kita melihat ada 2 macam duka cita, teman-teman. 2 macam duka cita. Yang pertama, dikatakan tadi, duka cita yang menurut kehendak Allah. Ya, jadi kita coba melihat kembali ke belakang duka cita yang hari-hari ini kita alami. Yang pernah kita alami, atau mungkin yang masih membekas, ya. Kita melihat bahwa duka cita yang kita alami itu masuk ke kategori yang mana nih, teman-teman? Yang pertama tadi dikatakan duka cita menurut kehendak Allah. Kalau duka cita itu menurut kehendak Allah, teman-teman, ya, oh berarti Allah ingin kita sedih dong. Allah ingin kita galau, Allah ingin kita baper, bukan seperti itu. Tetapi duka cita yang dialami ini adalah karena kita menyadari, karena adanya pertobatan atas kesalahan atau dosa yang kita telah lakukan. Ya, sehingga itu membuat kita berduka. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam kita pun sedang berduka. Ya. Karena tabiat asli kita sebelum jatuh ke dalam dosa adalah kita tidak ingin menyakiti hati Allah dengan melakukan dosa. Jadi kita melihat di sini ada duka cita yang Allah kehendaki, yaitu ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kita menyesali apa yang telah kita perbuat, bahwa perbuatan itu adalah hal yang melanggar perintah Allah. Apakah selama ini teman-teman pernah merasakan duka cita seperti itu, teman-teman? Ketika mungkin lalai ketika dipercayakan tugas pelayanan mungkin, atau ketika lalai dalam mengembalikan milik Tuhan, atau mungkin lalai dalam membawa keluarga, saudara ke jalannya Tuhan. Apakah teman-teman merasa duka cita? Atau biasa aja? Atau nggak ada rasa apa-apa? Ya, ini adalah duka cita yang Allah kehendaki. Dan mengapa kita harus memiliki duka cita ini, teman-teman? Dikatakan tadi bahwa ini akan membawakan keselamatan. Karena apa? Ketika kita mau mengaku di hadapan Tuhan, ya, dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa Dia, Tuhan, adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan, mengampuni setiap dosa kita ketika kita mau mengaku di hadapannya. Ya, di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan pastor. Bukan dengan surat pertobatan, bukan. Tetapi di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang bisa mengampuni, menyucikan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita telah bertobat? Kita ada rasa itu, teman-teman. Ada rasanya nggak sih? Rasa duka cita itu. Ya, hari-hari ini, apalagi masa pandemi, ya, seakan-akan kayak nggak pernah ketemu secara langsung dengan Bapak Ibu Gembala, dengan teman-teman pelayanan, dengan sesama jemaat Tuhan. Lantas kita mencari teman-teman ya yang dekat aja, lingkungan gua begini, nggak bener ya ini yang teman-teman gua kayak gini. Bagaimana teman-teman?
Pasti di dalam lubuk hati yang paling dalam, pasti kita merasakan duka cita karena kita telah melenceng dari kehendak Tuhan. Dan rasa duka cita ini ketika kita telah berada di luar jalannya Tuhan, jangan kita matikan. Jangan kita sangkal. Oh, nggak apa-apa. Cuma gini doang kok. Ya. Seberapa cerdas kita untuk menutupi duka cita daripada Roh Kudus itu, teman-teman. Ya. Kita melihat pengampunan dosa yang kita terima dari Allah ketika kita mengakui di hadapan Allah akan membawa kita kepada sukacita yang sesungguhnya, teman-teman. Sukacita yang sejati. Bukan karena harta, bukan karena pujian, tetapi karena kita telah terbuka di hadapan Allah. Kita telah jujur di hadapan Allah. Sebagai contoh, kita mau mengingat kisah daripada Daud. Ketika Allah menolong Daud untuk memenangkan pertempuran melawan tentara Filistin, bahkan jagoannya, ya, raksasa Goliat. Hingga Tuhan membawa lebih jauh, bahkan Saul sempat sangat mengasihi Daud karena Saul sangat percaya akan potensi daripada Daud ini, teman-teman. Lantas apa yang terjadi pada titik tertentu ketika segala sesuatunya sudah terlihat aman, sudah terlihat menjamin, sudah terlihat baik, wah ini zona nyaman saya. Apa yang dilakukan Daud? Menghitung pasukannya, dia ingin lihat seberapa kuat dia. Dan ternyata itu adalah sebuah kesombongan yang Allah tentang. Ya, jadi diingatkan dari kisah Daud itu mengenai kesombongan, teman-teman. Ya, kalau Tuhan boleh membawa kita sampai titik yang mungkin kita rasa kita sudah tidak kekurangan lagi. Oke, kekurangan, tapi nggak seperti dulu. Ya. Lebih berlimpah hari-hari ini. Lebih nyaman, lebih menjamin. Lebih enak. Lantas apakah hal itu membuat kita seperti Daud yang dulu? Mulai menghitung kekuatannya, mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kita diberkati untuk memberkati. Amin. Bukan untuk menghitung seberapa besar kekuatan, kekayaan yang kita miliki, teman-teman. Ya, dan kita melihat pada akhirnya Daud bertobat. Dia masih mengizinkan duka cita daripada Allah itu terjadi dalam dirinya. Lalu Tuhan mengampuninya. Apakah kita pernah mengalami hal yang seperti Daud ini, teman-teman? Atau kita sedang mengalami, karena mungkin sekarang kita udah punya kerjaan, udah punya gaji yang menunjang, udah punya rumah, udah punya channel, udah punya network, udah punya kenalan, orang dalam, dan sebagainya. Ya, udah Tuhan berkati. Lantas apakah hal itu membuat kita sudah tidak peduli akan setiap kebenaran Tuhan, akan setiap rasa duka cita yang kita rasakan ketika kita sudah mulai keluar daripada jalannya Tuhan, teman-teman. Ya, jadi itu milikilah duka cita yang pertama ini, teman-teman. Dan contoh lain, ketika Simon Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, dia menyesal. Apakah cuma menyesal? Tidak. Dia bertobat. Ada buah pertobatannya. Ada buah pertobatannya, bahkan
Petrus 180 derajat berubah. Karena apa? Karena dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dia telah menerima sukacita yang baru, sehingga itu yang menjadi sumber kekuatannya untuk boleh bekerja lebih giat. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Rasul Petrus. Dia merasakan duka cita karena dia telah menyangkal Yesus pada saat itu. Kita lihat ya, kita tahu kisahnya. Pada hari-hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menyangkal Yesus? Mungkin tidak secara langsung, oh saya bukan orang Kristen. Mungkin nggak seperti itu. Tetapi secara tidak langsung melalui kehidupan kita teman-teman, apakah kita sudah menyangkal Yesus? Ya, firman itu dikatakan adalah Allah. Ketika kita tidak melakukan firman Allah, kita menyangkal Yesus. Rasa duka cita itu muncul, kita sangkal. Oh, enggak lah. Paling ini cuma baper-baper doang. Padahal udah sangat kuat. Dan seperti itu, dan kembali di ayat kita tadi, ya 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Ya, karena upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak meminta ampun, maka kita tidak akan menerima keselamatan. Kemudian yang kedua, ya, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ini yang juga seringkali kita alami, duka cita dari dunia. Duka cita dari dunia, di sini yang saya catat, bisa terjadi karena apa, teman-teman? Karena ada rasa cinta diri sendiri. Ya, sayang diri. Kemudian kehilangan harta, karena kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Hal-hal ini membuat kita duka cita, tetapi tidak membuat kita untuk berbalik kepada Allah. Ya. Maka yang akan kita dapatkan hanyalah kebinasaan, teman-teman. Ya, seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami duka cita dunia ini, teman-teman? Karena sesuatu yang tidak kita dapatkan, padahal kita udah inginkan. Galau, stres, nggak mandi-mandi, statusnya dark semua, maki-maki orang, karena apa? Kecewa. Apakah itu semua membawa kita untuk kita berbalik kepada Tuhan? Ini duka cita yang tidak Tuhan kehendaki. Dikatakan tadi yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Karena apa? Ketika kita terpuruk, tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, tidak ada kesadaran, maka tidak akan ada pengampunan daripada Tuhan. Ya, Tuhan Maha Pengampun ketika kita mau datang. Tetapi bagaimana kita bisa datang kalau kita aja nggak sadar? Kita melihat di sini seperti contoh Esau. Esau dan Yakub, saudara kembar pertama dalam dunia. Esau yang lahir lebih dulu, hanya beda beberapa waktu, beberapa detik mungkin. Esau memiliki hak kesulungan yang pada saat itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Hak sulungan karena berkatnya beda. Tetapi dia menjualnya hanya karena apa? Semangkuk yang merah-merah, ya, di Alkitab dibilang yang merah-merah itu. Makanan. Padahal dia memiliki hak sulungan yang lebih. Tetapi dia menjual hak sulungannya itu, harta yang ia miliki itu, teman-teman, hanya karena semangkuk makanan.
Ya, ini berbicara apa? Dalam kehidupan kita, kita yang telah diberikan jaminan untuk menerima kerajaan Allah, ketika kita menerima Yesus dan ingin terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, namun kita kehilangan itu, teman-teman. Hanya karena apa? Semangkuk makanan berbicara tentang selera-selera yang murahan. Apa yang membuat kita sehingga kita sudah tidak mengutamakan perkara yang di atas lagi, teman-teman? Saya nggak tahu. Tapi di sini diingatkan bahwa kita memiliki harta yang berharga, kita memiliki jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Jangan sampai kita menukar itu hanya karena hal-hal duniawi. Jabatan, atau karena cinta, pasangan hidup, tidak bisa menahan diri, saya sudah terlalu cinta, wow. Atau karena pujian orang, sehingga kita menjadi semakin berambisi, padahal ambisi kita itu sudah bukan ambisi yang Tuhan kehendaki, teman-teman. Kita melihat bahwa hal ini adalah duka cita yang Allah tidak kehendaki. Kalau kita semua masih hidup sampai saat ini, pasti kita mempunyai tujuan hidup dong. Ya. Saya pernah belajar waktu itu kalau manusia udah nggak ada tujuan hidupnya, berarti itu zombie. Cuma badan doang, nggak tahu hidupnya ngapain. Ya, cuma jadi kaum rebahan. Tetapi kalau kita semua masih bisa duduk ibadah saat ini, rambutnya masih disisir, sudah mandi, kita pasti masih punya semangat, kita punya tujuan hidup. Tetapi lebih jauh kita melihat apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, teman-teman. Apakah kita mengejar perkara di atas, melalui pengabdian hidup kita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Atau kita mengabdikan diri kita untuk dunia ini? Sehingga apa? Kita hanya mendapatkan kekecewaan, kita hanya mendapatkan duka cita yang kita buat sendiri. Dalam memilih memutuskan segala sesuatu. Nggak tanya Tuhan dulu. Begitu kekeh. Akhirnya kecewa. Lalu nyalahin Tuhan. Wah. Ya, jadi kita mau melihat, perhatikanlah diri kita hari-hari ini. Ya, duka cita itu wajar. Ya, kalau ketawa terus orang gila. Tetapi kita sudah belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Duka cita, sedih, karena apa? Karena apa penyebabnya itu, teman-teman? Karena apa? Karena story-nya nggak dilihat? Apakah itu berhubungan dengan keselamatan? Karena pekerjaan tidak sampai target? Padahal udah lembur 1 kali 24 jam? 7 hari dalam seminggu? Apakah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Kita melihat. Ya, ini yang menjadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita setiap pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi. Ya, oleh sebab itu, selamat merasakan duka cita yang Allah kehendaki. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita angkat satu pujian. Mataku tertuju. Kita angkat satu pujian, mataku tertuju padamu. Pujian ini merupakan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita senantiasa mengarahkan fokus kita kepada Tuhan.
mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kami orang-orang muda yang senantiasa masih membutuhkan tongkat didikan daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa duka cita yang seharusnya kami rasakan adalah duka cita yang Allah kehendaki, yang membuat kita sadar, yang membuat kita, Tuhan, kami semua anak-anak-Mu untuk kembali bertobat, kembali ke jalan yang telah Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami tidak ingin terputar-putar dengan perkara-perkara duniawi, dengan duka cita yang hanya membawa kami, Tuhan, kepada kebinasaan, kepada hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang membuang waktu tenaga kami. Kami tidak ingin, Tuhan, menjual apa yang kami miliki, jaminan kehidupan kekal, dengan hal-hal duniawi yang murahan, yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Bapak, kami berdoa khususnya untuk setiap pemuda remaja yang telah hadir pada kebaktian malam hari ini. Bolehlah Tuhan berkati, Tuhan, mereka dalam pekerjaan, mereka dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun, bisa menjadi berkat, menjadi surat yang terbuka, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Terima kasih, berikan kesehatan, penyertaan, kekuatan senantiasa. Kiranya Tuhan yang memberkati lebih dan lebih lagi, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha memperhitungkan segalanya. Tidak ada satupun yang sia-sia ketika kami mau memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi bolehlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk setiap firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, bahkan seluruh firman yang telah kami dengarkan dengan telinga kami, dan kami simpan dalam hati kami. Terima kasih, dan akhirnya teman-teman, marilah kita pulang dengan mau berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya Tuhan, ibadah sudah selesai. Halo Bandung. Wah, ini kapal-kapal semua ini. Nih, mana sih Anda? Mai, kamu tidak berpasangan, Mai. Mai sama Sorta nggak berpasangan. Kok ini sih? Yang mana sih, aku lupa nih. Tada. Iya nih.
Sorta ada mukanya nggak, Sorta? Di aku nggak kelihatan, Sorta. Di yang lain kelihatan nggak? Iya loh. Enggak ada. Nggak ada. Ya. Oke lah. Udah nih, foto kita. 3. Gimana sih fotonya? Oh, ya. Sudah. Aku belum full screen. Ya, wajah duka cita dalam Tuhan. Gini. Yuk, 1. Di 2 T. Oke, halo Jackson. Apa? Mi, tunggu dulu Mi, mau itu Mi. Hah? Jackson apa kabar? Baik, Ji. Tuh suka hilang-hilang si Jackson. Itu ada. Oke, see you teman-teman. Iya, omelin aja, Ci, omelin. Udah diomelin. Udah Dek. Dadah semua, Tuhan berkati. Makasih.